Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga bahagia dan juga sehat selalu ya. Kami dari Universitas Mula Warman, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2021A, kelompok online, akan membahas tentang Transactional Communication dengan dosen pengampu Ibu Riza Hayati Efra, SKM MKM, dengan mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Melisa Anastasia, yaitu saya sendiri, ada Cecilia Sumerjaya, ada Altea Inoya Adistri, Syarifah Anissa Azahra, dan ada Sri Sinta Awalida, dan juga ada Aleng. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Sri Sinta Awalida. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang transactional communication model. Apa sih transactional communication model itu? Merupakan salah satu model-model komunikasi di mana di dalamnya terjadi proses yang berkesinambungan. Proses berkesinambungan ini artinya adalah terus-menerus baik dalam pengiriman atau penerimaan pesan. Next. Komunikasi transaksional ini memiliki karakteristik di mana masing-masing memiliki sesuatu yang akan disampaikan. Ada semacam pertukaran pesan di sana yang di mana memang terjadi secara berkesinambungan. Selanjutnya saya serahkan kepada Althea Ino. Baik, selanjutnya, komunikasi transaksional memiliki sifat yang kooperatif. Nah, di sini artinya baik pengirim ataupun penerima pesan harus saling bertanggung jawab terhadap pesan yang mereka sampaikan. Karena proses ini terjadi secara terus-menerus, maka proses komunikasi pun menjadi lebih interaktif. Komunikasi tidak dilakukan hanya secara sepihak, melainkan juga dilakukan dengan respon atau timbal balik dari orang yang akan diajak berkomunikasi. Itulah mengapa jenis komunikasi ini kemudian disebut kooperatif dan saling bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Baik, komunikasi transisional terdapat satu pencarian makna yang lebih konkret. Masing-masing komunikasi akan memberikan makna dari pesan yang disampaikan. Respon yang muncul pun tidak hanya sekedar dalam bentuk verbal, melainkan juga bisa dalam bentuk komunikasi nonverbal. Sebenarnya, dalam satu proses komunikasi transisional ini juga memiliki kecenderungan terhadap Jutgemet pribadi. Makna atau penerimaan pesan yang dapat disampaikan oleh seorang individu biasanya memiliki penilaian yang bersifat pribadi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Cecilia. Selanjutnya, komunikasi transaksional bisa memperlihatkan perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Ini artinya setiap gerakan atau gestur tubuh juga bisa diambil sebagai suatu makna oleh komunikan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah Anissa. Selanjutnya, di sini adalah contoh komunikasi verbal dan nonverbal pada komunikasi transaksional. Untuk yang verbal, jika seorang dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa bertanya pada dosen tersebut tentang informasi yang disampaikan dosen, dosen pun menjawabnya pertanyaan tersebut. Kemudian, saat mahasiswa sedang presentasi, dosen pun balik bertanya pada mahasiswa tersebut. Jadi, di sini komunikasi berlangsung secara dua arah atau adanya umpan balik. Sedangkan nonverbal, pada saat seseorang menyampaikan sebuah ide kemudian ditanggapi dengan anggukan kepala oleh orang lain, maka terjadi sebuah transaksi pesan di sana. Anggukan kepala sebagai bentuk respon nonverbal. Penerima pesan akan dinilai oleh pemberi pesan berdasarkan judgement pribadinya. Ia akan mengartikan sebagai suatu tanda setuju atau tanda keraguan, tergantung oleh penilaian sendiri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Melisa. Baik, dari pembahasan yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa model komunikasi ini terjadi secara dua arah, di mana di dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara terus-menerus. Model komunikasi ini juga bersifat kooperatif. Pengirim dan penerima pesannya sama-sama bertanggung jawab atas dampak efektivitas komunikasi yang terjadi. Selain itu, komunikasi ini juga dapat memberikan makna karena kita tidak hanya memahami pesan yang disampaikan secara verbal saja, tapi juga secara nonverbal. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.